Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fabila Putri Burubukit, NPM 2208260165. Di sini saya akan mempresentasikan main map saya yang berjudul MPMA pada blok respirasi di semester 4. Jadi MPMA ini merupakan kumpulan cairan exudat yang berada di rongga pleura yang berhubungan dengan infeksi paru. Di mana MPMA ini sering disebabkan karena komplikasi. Nah, komplikasi ini biasanya dari pneumonia, tetapi dapat juga disebabkan karena adanya infeksi dari tempat lain. MPMA sendiri dapat juga disebabkan oleh suatu trauma, di mana trauma itu contohnya seperti tindakan operasi, keganasan, kelainan vaskular, penyakit imunodefisiensi, dan adanya infeksi di tempat yang berdekatan dengan daerah-daerah tertentu, contohnya seperti orofaring, esofagus, mediastinum, atau jaringan yang di subdiafragma yang memberikan manifestasi klinis bermacam-macam, tergantung dari organ utama atau tempat yang terinfeksi mikroba patogen dan penurunan daya tahan tubuh itu sendiri. Nah, untuk etiologi atau penyebab dari MPMA ini sendiri, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan MPMA ini seperti pneumonia, abses paru, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, TBC, tuberkulosis, bronkiektasis, dan cedera serius di bagian dada, misalnya akibat terjatuh atau kecelakaan. Untuk gejala dari MPMA ini sendiri, salah satu gejala paling umum dan yang paling sering dirasakan itu nyeri dada atau rasa tidak nyaman. Kemudian demam, kesulitan bernafas atau sesak, batuk, kelelahan yang amat berat atau fatigue, kemudian ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian untuk faktor risiko ini sendiri, faktor risiko dari MPMA ini termasuk kondisi yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Contohnya itu seperti diabetes, penggunaan alkohol berlebihan, atau penyakit paru-paru yang kronis. Nah, contoh faktor-faktor risikonya itu seperti tuberkulosis, abses paru-paru, adanya riwayat operasi, dan cedera dada atau trauma. Kita masuk pada klasifikasi dari MPMA ini sendiri, dibagi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik waktu atau onsetnya. Kemudian yang kedua, karakteristik berdasarkan cairannya. Dan yang ketiga, karakteristik menurut radiologinya. Ya, untuk menentukan diagnosanya, kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fototorak, kita bisa melakukan post anterior atau anterior posterior dan lateral. Ini akan memperlihatkan gambaran infiltrat di parenkim atau konsolidasi. Pada fototorak lateral, dekubitus dapat digunakan untuk melihat adanya cairan atau tidak. Kemudian, CT scan atau computed tomography dapat digunakan untuk membedakan rongga abses dengan cairan atau abses intrapulmoner. Pemeriksaan CT scan dan ultrasonografi atau USG torak dapat dilakukan pada efusi parapneumonia. Pemeriksaan USG torak dapat membantu semua kasus yang diduga MPMA, cairan di dalam pleura, dan membentuk efusi pleura terlokulasi. Ini juga dapat membantu menentukan lokasi torakosintesis atau drain. Pemeriksaan CT scan ini juga berguna untuk membedakan kelainan parenkim terhadap pleuranya. Dia akan mengevaluasi kelainan parenkimnya, kemudian menentukan lokulasinya, mengevaluasi permukaan pleura, dan membantu dalam penentuan terapinya. Kemudian kita bisa melakukan biopsi pleura dan kultur cairan pleura. Ini harus dilakukan, kenapa? Ini berguna untuk memastikan diagnosa MPMA karena tuberkulosis ini sendiri memerlukan kultur mikrobakterium yang biasanya hasilnya akan positif, sehingga biopsi pleura ini sangat diperlukan. Kemudian untuk patofisiologi dari MPMA ini sendiri, pleura dalam keadaan normal, dia akan memproduksi cairan pleura sekitar 0,01 ml per kilogram per jam. Dan normalnya, rongga pleura ini terisi cairan sekitar 5-10 ml yang disekresikan dari pleura parietalis dan diserap melalui beberapa mekanisme, yaitu tekanan gradien melalui pleura visceralis, kemudian drainase limfatik stoma dari pleura parietal, dan mekanisme seluler. Efusi pleura ini sendiri terjadi karena keseimbangan antara produksi dan pengeluaran cairan pleura yang terganggu, terutama efusi pleura sekunder yang terjadi oleh karena pneumonia disebut dengan efusi parapneumonia. Perkembangan proses MPMA ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu eksudatif, sederhana, fibronopurulen, dan organisasi. MPMA adalah kondisi di mana terjadinya penumpukan nanah dalam rongga pleura atau cairan.
Ini merupakan ruang di antara lapisan dalam dinding dada atau pleura parietalis dan lapisan luar paru-paru atau pleura visceralis. Kemudian dalam patofisiologinya dia akan mengalami beberapa tahap. Yang pertama, infeksi paru-paru atau saluran pernapasannya. Di sini akan terjadi emphysema ini biasanya berkembang sebagai komplikasi dari infeksi bakteri pada paru-paru atau saluran napas atas. Infeksi ini dapat berasal dari pneumonia, bronkitis, atau infeksi lainnya. Setelah dia terinfeksi, dia akan mengalami inflamasi atau peradangan pada pleuranya. Nah, di sini infeksinya itu akan menyebabkan peradangan pada pleura visceralisnya atau pleura parietalisnya. Peradangan ini menyebabkan kemerahan, bengkak, dan peningkatan produksi cairan. Maka dari itu terjadilah eksudasi cairan. Sebagai respon terhadap peradangan, sel-sel darah putih kita dan makrofag atau sel kekebalan tubuh kita akan berimigrasi ke area yang terinfeksi. Mereka melepaskan zat-zat kimia inflamasi dan protein ke dalam rongga pleura untuk melewati infeksi ini. Kemudian apabila sistem kekebalan tubuh kita tidak mencukupi untuk melawan itu, akan terjadilah pembentukan nanah tadi. Nah, di sini zat-zat kimia inflamasi dan protein yang dilepaskan oleh sel-sel kekebalan tubuh kita akan menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah kecil di pleura. Ini memungkinkan cairan, terutama sel darah putih dan bakteri masuk ke dalam rongga pleura kita. Jika infeksi ini tidak diatasi dengan baik atau dengan cepat, cairannya ini dapat berkembang dan membentuk di pus atau nanah tadi. Kemudian terjadilah fibrin deposition, di mana di sini proses peradangan atau inflamasinya ini akan menyebabkan fibrin atau protein pembengkakan darah yang akan mengendap di dalam rongga pleura. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya lapisan fibrin yang tebal di sekitaran cairan nanah atau pusnya. Kemudian dia akan membentuk apa yang disebut sebagai empyema fibrosa. Kemudian setelah itu akan jadi proses kapasitas drainase terbatas, di mana proses di sini itu proses inflamasi yang berat dalam menyebabkan pembentukan jaringan paru atau fibrosis di sekitar rongga pleuranya ini. Ini dapat membatasi kemampuan alami tubuh untuk mengalirkan cairan nanah keluar dari rongga pleura dan akan memperburuk kondisi dari emphysema ini sendiri. Tata laksana dari emphysema ini sendiri bertujuan untuk eradikasi infeksi. Dia akan mengembalikan sirkulasi cairan pleura yang normal. Paru-paru dapat mengembang dan mengembalikan fungsi respirasi yang normal. Terapi awal ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu pemberian oksigen jika dibutuhkan. Kemudian terapi cairan pada kasus dehidrasi, antipiretik, analgesi, dan antibiotik. Terapi spesifik pada emphysema ini sendiri terdiri dari terapi konservatif sampai tindakan pembedahan. Pengobatan emphysema ini bertujuan untuk mengobati infeksi dan membuang nanah dari rongga pleura. Beberapa metode pengobatannya itu dapat dilakukan seperti yang pertama, pemberian antibiotik. Antibiotik yang diberikan untuk mengatasi infeksi di sini, jenis antibiotik yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis bakteri penyebab dari infeksi ini sendiri. Salah satunya adalah cephalosporin. Kemudian kita akan melakukan torakosentesis atau fungsi pleura. Selain untuk diagnosa, fungsi pleura ini digunakan untuk mengeluarkan cairan di ruang pleura kita, terutama pada simple emphysema. Apabila memang memerlukan tindakan lebih lanjut, kita akan melakukan tindakan operasi, di mana pada kasus kompleks emphysema, dokter akan melakukan operasi pemasangan tabung di dada pasien untuk mengeluarkan si pus atau nanahnya ini tadi. Proses ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu torakostomi, FATS atau video assisted thoracic surgery. Kemudian yang ketiga itu ada dekortikasi terbuka. Torakostomi ini, tindakan ini dilakukan untuk memasukkan tabung plastik ke dalam dada pasien melalui lubang yang dibuat di antara 2 tulang rusuk. Tabung plastik ini kemudian dimasukkan ke alat pengisap yang akan mengeluarkan cairan di rongga pleura. Prosedur FATS, metode ini bertujuan untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi di paru-paru. Dokter akan membuat 3 sayatan dan menggunakan bantuan kamera atau torakoskop untuk memasukkan selang ke dalam rongga dada. Cairan pleura akan dibuang melalui selang tersebut. Kemudian, tahap ketiga, prosedur ketiga, dekortikasi terbuka. Melalui dekortikasi terbuka, dokter akan melakukan pengangkatan lapisan jaringan ikat atau fibrosa yang menutupi paru-paru dan ruang pleura. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi paru-paru agar bisa mengembangkan dan mengempis dengan normal.
Mungkin ini saja presentasi saya untuk blok respirasi yang berjudul emphysema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.